Nah, kalau akademik sama Ghostby itu karakternya sama. Tetapi yang jadi beda itu apa? beda di pematangan buah. Oh, pematangan buah. Acuan yang ketiga adalah pematangannya cepat. Nah, kalau Ghostby ini 90 hari sudah matang, sudah mulai matang. Kalau rumus jumlah cabang itu kan jarak antar cabang kurangnya di 20 cm. Jarak antar cabang 20 Jadi cm. misal panjangnya 30 meter, Iya. berarti ada sekitar 5 kali 30, 150 cabang. 150 cabang pembuahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur hari ini hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Oke teman-teman, hari ini di awal tahun baru, ya masih suasana tahun baru ya. Kita sekarang lagi berada di kebun anggur Rapati Farm yang berada di Cilacap. Nah, kita akan kulik kebun anggur dan kita bongkar kebun anggur yang ada di sini, seperti apa kondisinya dan ada apa aja yang menarik di sini yang bisa kita ambil ilmunya biar teman-teman semua bisa membuahkan anggur dengan maksimal. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya jangan lupa di subscribe, di like dan di komen ya. Mari kita bongkar. Oke teman-teman, ini sekilas lokasinya teman-teman ya. Nah, lokasinya itu pinggir jalan, lokasinya itu belakang musola ya. Belakang musola masuk ke dalam sini. Dan ini greenhouse-nya teman-teman ya. Ini UV-nya, ini insect net-nya. Ini kita masuk ke area bagian kebunnya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sini juga banyak para pengunjung yang datang. Dan Masya Allah, luar biasa. Ini sepanjang mata memandang, ini buah semua teman-teman. Ini buah semua ya. Pas di kepala saya teman-teman, ini buah semua. Pasti teman-teman penasaran gimana kok ini buah anggur bisa seperti ini, sebagus ini, sebanyak ini, dan seperti apa perawatannya. Mari kita bongkar. Oke teman-teman, jadi saya di sini tuh datang tidak sendiri ya. Di sini saya ditemani sama Bang Lutfi, Pas Pampres, Bang Ail dan Bang Arga, dan Mbak Eka. Ini teman-teman, ini Om Denny adalah salah satu owner online shop terbesar terhadap pupuk anggur ya. Ya, kalau teman-teman sering belanja di online shop Deki ID, dan ini dia orangnya, Om Denny Kurniawan, owner Deki ID ya. Sehat Om ya. Dan ini teman-teman, master kita, owner kita, Kang Warso. Kang, izin saya pengen bongkar kebun yang ada di sini, boleh? Boleh, siap. Bongkar Om, ayo bongkar kebunnya Om. Cangkul mana? Iya. Oke teman-teman, kita akan tanya-tanya, ngobrol bareng sama Kang Warso gimana sejarahnya kebun ini biar berhasil seperti ini. Boleh Kang? Oke, siap. Mari kita bongkar. Oke, Kang Warso, sebelumnya mohon dijelaskan dulu nih sejarah kebun ini. Ini jenis apa, usia pohon berapa? Jadi untuk di kebun ini jenisnya Ghostby. Semua Ghostby, untuk usianya 2 tahun. Ini per tahun baru. Jadi saya tanamnya tahun baru biar gampang. Sampai sekarang udah 2 tahun. Terus untuk rostock pakai Freedom. Ini semuanya rostock pakai Freedom. Ya. Nih ya teman-teman, jadi ini adalah varietas Ghostby. Semuanya nih dari ujung sana sampai ujung sana Ghostby itu Kang? Ya, full. Kenapa pemilihannya Ghostby? Jadi yang kalau ini kan kebun belajar saya untuk produksi buah. Jadi pemilihan varietas itu yang pertama saya acuannya rasa. Jadi sebelum bikin kebun saya sudah tanam dulu Ghostby. Terus biasanya sih untuk beberapa jenis saya seleksi dulu berdasarkan rasa buah. Jadi untuk yang saya cari itu rasanya manis, terus teksturnya crunchy. Dan Ghostby lah jadi pilihan. Iya. Terus yang kedua setelah rasa adalah kemudahan berbuah. Oke, kemudahan berbuah, poin penting tuh. Yang penting ini sangat mudah dibuahkan. Ya. Terus walaupun mungkin ukuran buah nggak terlalu besar, itu nggak jadi masalah. Jadi yang pertama dari rasa dan kemudahan berbuah. Oke ya teman-teman, nih bisa dilihat dari warnanya Ghostby hitam, dan ini sudah
seleksi dari beberapa varian. Berapa varian Om yang waktu itu jadi pilihan? Banyak, dari dulu yang masuk udah. Saya mungkin udah seleksi 2. Dulu awal itu tanam trans sama akademik. Jadi terus kemudian setelah akademik datanglah Goswi. Nah, kalau akademik sama Goswi itu karakternya sama. Tetapi yang jadi beda itu apa? Beda di pematangan buah. Oh, pematangan buah. Acuan yang ketiga adalah pematangannya cepat. Nah, kalau Goswi ini 90 hari sudah matang, sudah mulai matang. 3 bulan berarti Pak? Ya, 3 bulan. Sementara akademik itu butuh sekitar 105 hari. 105 hari. Nah, maka selisih 2 minggu. Walaupun karakter rasa sama tapi di pematangan beda. Oke. Ya kadang juga ada beberapa orang yang menanyakan perbedaan Goswi sama akademik apa sih Om gitu kan? Iya. Dari segi buah sama. Kalau kita lihat dari buah atau dari daun tuh mirip. Jadi Iya. agak susah bedain. Jadi yang paling gampang cara bedain akademik dan Goswi adalah dari pematangan. Jadi pematangan. kalau misalnya di 90 hari di cecep itu sudah manis, nggak ada asamnya, itu berarti Goswi. Oke. Nah, kalau masih ada asamnya itu sudah pasti akademik. Akademik. Jadi kalian bisa bedakan antara Goswi dan akademik dari rasa atau pematangannya ya. Pematangannya kalau lebih cepat itu kemungkinan adalah Goswi. Oke teman-teman, ini adalah usia pohon 2 tahun. Udah panen keberapa ini Kang? Ini pruning keempat, cuman yang panennya 3 kali. Yang pruning ketiga alhamdulillah gagal. Nah teman-teman, jadi tidak semuanya itu berhasil ya teman-teman. Ada kegagalan ya. Meskipun pembuahan pertama berhasil, pembuahan kedua berhasil, pembuahan ketiga gagal. Boleh dikasih tahu Om, kegagalannya itu di mana dan kenapa? Itu masih saya analisis. Itu kalau dari yang pertama mungkin karena nggak pakai pruning akar. Oke, yang pertama itu nggak pakai pruning akar. Karena setelah gagal itu langsung saya ambil ini, saya pruning akar, foundation ulang lagi, dan akhirnya ini yang buah sekarang. Buah yang hasil keempat. Setelah pruning akar. Pruning akar itu maksudnya gimana nih Kang? Ini kan jadi posisi pohon di sini nih. Kalau dari ini saya buat parit aja, parit memanjang dari batang ini sekitar 50 sentian. Oh 50 cm berarti sekitar pas injakan kaki kita Ya, ini nih. ini kan agak Iya. rendah nih. Di kiri kanan aja. Jadi memanjang dipotong semua. Terus dikasih media lagi? Kalau mau ditambahkan pupuk kandang sama sekam bakar. Oh pupuk kandang sama sekam bakar. Kalau ready, kalau enggak ditutup lagi aja. Yang penting fungsinya mutus akar aja. Memutus akar. Ya. Oke, set ya. Itu bisa jadi catatan teman-teman karena itu juga sangat krusial mungkin ya karena usia pohon semakin bertambah dan akar juga semakin memanjang kalau tidak jadi dipotong. karena area pupuk hanya ada di sini. Jadi kalau akarnya sudah kemana-mana tidak efisien untuk penyerapan pupuknya. Oke Kang, terus sekarang nih rostock yang digunakan adalah tadi Freedom. Kenapa Freedom pemilihannya? Yang pertama iseng aja sih milih Freedom karena memang dulu yang ada di sini itu baru Freedom. Oke. Jadi udah eksekusi dan lihat dari karakteristik untuk Freedom cocok lah untuk karakter tanah di sini, ya udah coba dulu. Kalau di sini karakter tanahnya seperti apa Kang? Kalau ini teksturnya berpasir. Berpasir. Ya. Oke, jadi cocok ya untuk Freedom. Jadi untuk tekstur tanah berpasir itu rentang pilihan rosoknya luas. Hampir semua jenis rosok bisa masuk. Ya. Nah, betul. Kecuali tanah liat ataupun sebagainya mungkin ada beberapa rosok yang cocok dan yang tidak ya gitu ya Kang. Ya. Oke, ini tanamnya Kang, waktu tanam itu tinggi pohon segimana? Dulu itu tinggi 50 cm. 50 cm berarti sekitar segini ya? Ada kok di... ini sambungannya di mana? Sini ya berarti ya? Dulu teknik sambungnya benar saya ambil ya. Oke. Nah ini teknik sambung yang digunakan untuk kebun yang di sini. Jadi saya graft di batang cutting. Tapi bukan grafting cutting ya, ini rostock sudah tumbuh. Sudah berakar, sudah berakar, cuman graftingnya di batangnya karena entrestnya gede. Entrestnya lebih besar. Sebenarnya untuk bibit jenis ini lebih bagus. Jadi untuk model seperti ini maksudnya. Model graft seperti ini. Cuman keberhasilannya nggak terlalu tinggi. Iya. Jadi kalau ini kan entrestnya gede, tunas baru tumbuh itu biasanya langsung besar. Iya. Karena posisi bibit sudah berakar. Iya. Gitu dibandingkan grafting, cutting atau sambung sisip yang tidak berakar gitu Kang ya. Nah, ini lebih bagus. Nah, terus untuk cross cuttingnya yang ukuran pensil. Jadi minimal pensil. Presisi rata, ininya sambungannya juga bagus.
Terus kalau untuk cutting yang pen thickness ini akarnya rata nyebar, jadi lebih bagus. Kalau lebih besar Kang, kalau misalkan seukuran jempol masih masuk nggak? Jempol kalau maksimal jempol lah. Maksimal Tapi jempol kalau ya? ada yang pensil, pilih pensil aja. Oh, kalau yang ada. Jadi karena kalau cutting besar itu biasanya kadang ada mati separoh, jadi akar cuma tumbuh separoh. Tentu saja itu ngaruh ke pertumbuhan. Oh, jadi semua di sini bibit yang digunakan di sini adalah modelnya seperti ini ya. Jadi sambung pucuk lah bisa bilang gitu ya. Ini kalau ini memang batang tua, maksudnya sambung di rostok yang sudah tumbuh. Sambung di batang rostok. Oke, ya. Ini tingginya seperti ini. Berarti tidak ada yang sambung sisip gitu Kang ya di sini ya? Enggak. Ini semua rata, ini semua. Rata modelnya seperti ini teman-teman. Tinggi bibit kurang lebih 50 cm. Usia sekarang adalah 2 tahun. Pas 2 tahun ya di Januari ini ya. 2 tahun. Terus untuk pembuahan pertama di usia berapa bulan Kang? Kalau yang saya panen pertama di 10 bulan. 10 bulan? Iya. Panen pertama? Ya, berarti itu dulu masih belajar. Kalau sekarang mungkin bisa buat di 6 bulan, 7 bulan bisa. Panen ya? Panen. Bukan buah? Bukan buah. Set. Kalau 6 bulan berarti usia 3 bulan sudah berbuah? Iya, nanti kita lihat yang di sana, yang baru. Oke, kita sambil keliling Kang. Terus, nah ini nih percabangannya saya lihat di sini semuanya modelnya bercabang seperti ini. Iya. Ini konsepnya memang sengaja dibuat seperti ini atau gimana Kang? Dari awal atau memang? Ya ini dari awal, jadi memang pembuatannya dibuat double karena saya mikirnya supaya lebih cepat nutup aja. Lebih cepat nutup? Lebih cepat rapat. Jadi dan jarak tanam saya buat rapat. Jadi dalam satu periode pembentukan cabang itu sudah tercapai target jumlah cabang. Targetnya jumlah cabang berapa? Jadi kalau rumus jumlah cabang itu kan jarak antar cabang sekurangnya di 20 cm. Jarak antar cabang 20 cm. Jadi misal panjangnya 30 meter, berarti ada sekitar 5 kali 30, 150 cabang. 150 cabang pembuahan. Nah, itu juga sudah diperhitungkan dengan matang. Ya, ini dari sini ke sini jaraknya pakai berapa? Ini 75 cm karena antara pohonnya 1,5. Jadi dibagi. Oh, 1,5. Kalau pakai double kan dibagi 2. Iya, jadi 75 ya. Karena ini jarak tanamnya adalah 1,5 meter. Ke samping juga sama Kang? Oh, kalau ke sana 2. Cuman kalau ini jangan diikuti. Jadi ini masih riset dulu dan settingan trail rambatannya juga bukan untuk para-para. Awalnya untuk di V, jadi dari bawah cabang. Oh gitu. Nah ini. Nah kalau mau bikin antara barisnya 3 meter itu jarak yang sangat nyaman. Antara barisnya 3 meter. Iya, jadi di pengaturan cabangnya nanti akan lebih nyaman, lebih mudah. Nah kalau saya nyaman di posisi buah ini Kang, saya nyaman karena ini tidak terlalu tinggi. Memang di setting seperti itu atau gimana? Boleh ceritakan? Itu juga termasuk saya setting karena memang fokusnya untuk kebun produksi. Jadi belum yang untuk wisata ya. Kalau wisata harus disetting lebih tinggi supaya pengunjung nggak susah kalau pas lewat, terutama yang tinggi-tinggi. Iya. Jadi untuk tinggi itu saya acuannya adalah 1 jengkal di atas kepala yang merawat. 1 jengkal di atas kepala yang merawat. Jadi untuk perawatan cabangnya mudah, nggak capek. Dan buah juga mudah lah untuk melakukan penjarangan, nggak pegel di leher gitu kan. Tapi ini khusus untuk kebun produksi. Kalau wisata ya sebaiknya jangan. Kalau wisata minimal 2 meter. Karena kan orang yang datang itu ketinggiannya berbeda-beda gitu ya. Oke, lanjut Kang, kita sambil berjalan. Untuk kendala-kendala yang dihadapi Kang di kebun ini ya. Jadi kalau di sini yang pertama adalah daerah endemik uret. Uret atau gayas. Itu sangat endemik. Biasanya di awal tanam itu menyerang tanaman di 3 bulan pertama, bisa bikin tanaman mati. Oh, ini sempat juga ada yang mati? Kalau ini enggak, karena sudah ngerti cara pengendaliannya. Oh, sudah disterilkan tuh? Enggak, jadi sudah mengerti cara mengendalikan uret. Oh, sudah mengerti cara mengendalikan uret. Tinggal disiplinkan aja sih. Oke, itu satu. Yang kedua, ada lagi nggak kendala yang lain? Kalau yang lain kayaknya enggak ada. Nah, semuanya kendalanya yang pertama adalah di sini urat ya. Cuman kalau untuk anggur, kendala yang umum itu trip biasa, jamur.
Terus kalau sudah gini, itu kutu putih. Kutu putih, Nah, mealybugs ya. Mealybug itu pasti ada. Nah, itu yang penting kuncinya di konsisten. Nanti kita bahas di segmen perawatan ya. Siap. Kita keliling dulu. Kita lihat yang tanaman yang usianya masih muda yang tadi. Yang baru di sana. Yang Kang Warso bilang 6 bulan bisa panen. Ya. Sini aja. Nah, kalau ini Kang, ini fungsinya untuk apa ini Kang? Nah, ini adalah lem lalat buah. Jadi tadi kendala ya, selain uret di awal tanam, setelah berbuah itu adalah lalat buah. Ini lumayan bahaya, bisa menghancurkan satu kebun. Makanya harus dikendalikan dengan benar. Terus yang kendala juga adalah kelelawar. Nah, di sini sangat banyak kelelawar. Oh, kelelawar. Makanya dinding saya pakai insect net. Itu untuk menghalau kelelawar. Semua ini dari atas sampai bawah insect net semua. Keliling intinya rapat supaya kelelawar nggak masuk. Tapi udara masih tetap masuk. Udara tetap masuk. Nah, terkait itu kalau dengan pembungkusan buah, kalau karakter Ghostbee ini sangat mudah busuk ketika dibungkus. Jamur hitam itu ya? Pertama dari pecah, terus lembab, jamur hitam menyebar. Oke. Makanya lebih baik terbuka seperti ini. Iya, jadi untuk anggur produksi yang paling bagus adalah buahnya jangan dibungkus. Jangan dibungkus. Yang dibungkus greenhouse-nya saja. Mau itu di dalam greenhouse ataupun di luar greenhouse. Betul. Gitu kan. Yang dibungkus adalah greenhouse-nya. Ya, jangan dibungkus pakai plastik buah teman-teman, maksudnya dibungkus pakai insect net ya. Nah, untuk ini Kang, ini lalat buah ini pakai apa? Ini saya pakai lem perangkap lalat. Jadi banyak sih kalau merek di pasaran. Kalau yang saya pakai mereknya Glumon. Glumon. Ya, ini dioles saja ke botol. Oh gitu. Nanti dibiarkan lalat-lalat bakal nempel ke sini ya. Ini banyak. Ini memang botol saya buat warna kuning juga untuk perangkap. Oh, ini warna kuning itu bukan dari lemnya bukan, tapi ini dicat. Kan dicat. Oh begitu. Nah teman-teman ya, di belakang sana ini padahal belum open. Nah, jadi tapi masih sudah 2 mingguan lagi. Masih 2 mingguan lagi, tapi pengunjung udah banyak Sudah ya. mulai datang. Oke, nah itu nanti kita akan bahas lagi tuh. Sekarang kita akan lihat. Ini yang saya pruning di 4 bulan. Pruning di usia 4 bulan. Ya. Ini usia pohon. Ini sekarang mungkin udah lewat 4 bulan, 3 mingguan. Ini jenis Jupiter. Terus yang ini masih di 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Tanggal 20 ini tanam. Sekarang tanggal 6 ya. 3,5 berarti masuk. 3,5 bulan. Sebenarnya untuk Jupiter itu di 2,5 bulan sudah bisa dipruning untuk dibuahkan. Lihat-lihat teman-teman. Tapi pruningnya muda. Pruning muda. Nah, ini sudah usia 3,5 bulan, batang sudah rata, tersia sudah rata, bahkan sudah ada buah duluan di sini. Iya, itu yang keluar sendiri. Oke. Ini 3,5 bulan, kadang kan orang nggak percaya kan? Iya, karena memang beda ya. Jadi mulai dari treatment, pemilihan bibit, terus pupuk. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan bahas nih gimana caranya buat 3,5 bulan anggurnya sudah bisa dibuahkan. Ya, umur 4 bulan lah, ini 4 bulan sudah bisa berbuah dan ini udah ada bunganya. Nanti kita akan bahas, jangan sampai ada pertanyaan, nggak mungkin 4 bulan. Nah, datang aja langsung ke sini ke Rapati Farm ya. Ini alamatnya ada di mana sih Kang? Di Cilacap. Cilacap. Jalan Payau, kebun di Jalan Payau. Kebun Jalan Payau. Nanti ya lebih lengkapnya saya tulis di bawah, nanti nomor teleponnya. Kalau lokasi belum saya setting soalnya. Ini nunggu rapi baru mau saya setting. Oke ya. Oke teman-teman. Nah, ini lokasinya dan ini luar biasa sih. Emang di blok sini khusus semua Jupiter nih Kang? Ya. Jadi ini gara-gara nggak buah, jadi saya tanam Jupiter. Apa yang nggak buah? Yang Ghostbee kemarin nggak buah. Oh, yang panen ketiga kalau itu. Kalau Jupiter ini kan gampang perawatan. Terus terutama perawatan buah, dibiarin aja tetap bisa panen. Iya. Ya, contoh ini tanpa dibuahkan juga udah berbuah ya, gitu. Sama karakter rasanya unik. Unik, betul. Jadi untuk marketable lah. Marketable lah. Sangat walaupun mungkin di tonasenya dikit, ya. Tapi nggak masalah, masih ketutup dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini juga akan kita bahas untuk masalah kos, pendapatan dan biaya sebagainya, bisnis di pengangguran ini seperti apa, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya teman-teman. Kita masih akan keliling-keliling lagi di sini. Untuk luas lahan nih Kang, luas lahan yang ada di sini berapa sih luasnya? Kalau greenhouse ini sekitar ini 6 sama 8, jadi 14, panjangnya 32. Jadi luasnya kurang lebih berapa tuh? 30 kali 14, 500-an. 500 meter persegi. Ada berapa pohon?
Kalau jumlah pohon beda ya, yang Goswi kan 60. Lebih rapat ya? Ya, kalau ini 30. Oh, ini 30. Ini udah settingan jarak 3 meter ya antara baris. Iya. Maksudnya untuk tersier ya. Iya. Terus untuk sekundernya di 2 meter. Sekunder 2 meter. Jadi ini mengikuti settingan awal. Jadi saya tanam antara yang antara tanamannya 3, cuman di antara barisnya 2. Tapi tetap panjang di sekundernya di 2. Panjang sekundernya tetap 2. Dan di tersiernya di 1,5. Oh, tersiernya 1,5 meter. Separuh ya, karena dari sana 3 meter, separuhnya kan 1,5 meter. Oke. Jadi ruang untuk budidaya anggur yang diperhatikan adalah ruang tumbuh, terutama untuk penempatan cabang. Ruang tumbuh untuk penempatan cabang. Nah, itu. Jadi memang sudah fix, sudah ditentukan dari awal. Nah, jadi jangan asal tanam, kalian harus memperhitungkan dulu nih sebelum tanam, kalian sudah harus memperhitungkan ruang untuk percabangannya, ruang untuk jarak tanamnya dan sebagainya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini untuk luas kebunnya tadi kurang lebih 500 meter, berarti untuk Goswi ada 60 pohon, ini 30. Berarti kurang lebih 90 pohon. Iya. Gitu. Oke, untuk greenhouse-nya Kang. Nah, ini greenhouse-nya ini menggunakan greenhouse bambu ya. Tingginya tingginya berapa? Kalau tinggi dinding samping 3 meter. Dinding samping 3 meter ya, dinding samping sebelah Dinding ya? yang insect net, terus center tengahnya selisih 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi jarak antar para itu 1,5 meter tengah ya. Kalau antara para berarti yang dinding 1 meter. Kalau tengah 2,5. 2,5. Oke, teman-teman. Tuh untuk para aja mungkin teman-teman yang ditanyakan juga untuk greenhouse-nya seperti ini. Dan ini untuk pembibitannya Kang ya. Nah, ini bibit-bibitnya yang seperti tadi ditunjukkan. Semuanya adalah menunggu rostok tumbuh dulu, teman-teman. Jadi rostok tumbuh seperti ini baru di grafting, dan ini adalah ya bibit yang cukup bagus karena memang akarnya sudah siap gitu Kang ya. Oke, teman-teman, mungkin ini sekilas kita bongkar. Nanti setelah ini kita akan bongkar segmen perawatan Kang ya. Perawatan 3,5 bulan sampai berbuah seperti ini, sampai terus stabil buahnya seperti apa. Jangan lupa teman-teman di subscribe dulu nih, karena ini akan jadi pembahasan menarik gitu. Terima kasih banyak Kang Warso, mudah-mudahan bisa berinspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.